Di dalam hadis ini ada 3 keutamaan siapapun orang yang dia ini senantiasa mendoakan Nabi dengan bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan satu kali saja sudah dapat 3, ya. Jadi sekali saja kita salat kepada Nabi itu dapat 3 keutamaan. Yang pertama apa? Allah akan memberikan pahala 10 kali lipatnya, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali, dan Allah akan menghapus 10 kali atau dosa-dosanya. Diberi pahala 10 kali lipat, diampuni dosanya, dihapus dosanya 10, dan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Ya, 3 keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita sebagai seorang mukmin. Karena kalau orang yang beriman itu, maka apabila dipanggil oleh Allah yang menciptakannya, maka dia akan menjawab qalu sami'na wa ata'na. Jadi tanda orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dipanggil sama Allah dan Rasulnya, diperintahkan, kemudian disuruh untuk melaksanakan berbagai ketaatan, amal-amal kebaikan, amal solih, maka kalau dia orang mukmin, maka dia akan menjawab qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu ciri orang mukmin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat, kalau kita membuka surat An-Nur ayat yang ke-51, surat yang ke-24, maka di dalam ayat tersebut Allah mengatakan innama kana qalal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasul, ya, apabila orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk kembali kepada Allah, untuk memutuskan persoalan hukum, untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan apapun perintah dari Allah dan juga perintah dari Rasulnya, ayahkuma bainahum, kemudian mereka tahu kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya, maka ucapan orang yang beriman itu ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka menjawab kami mendengar dan kami taat. Ini orang mukmin, ya. Jadi kalau orang sudah masuk derajat mukmin daripada muslim, jadi mukmin itu di atas levelnya muslim, Islam itu di bawahnya iman, ya. Kalau orang Islam itu kadang-kadang ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ini kadangkala di satu sisi dia mendengar dan taat, tapi kadangkala di satu sisi mendengar tapi kadangkala tidak mau taat. Nah itu. Jadi artinya masih mereka melakukan berbagai perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Ini orang Islam. Tapi kalau orang mukmin, dia berusaha untuk mematuhi perintah Allah, menjaga aturan-aturan hukum Allah, dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dia sudah mulai mengenal jati dirinya sebagai orang mukmin, bahwa kalau orang mukmin itu kalau diperintah pasti dia akan menurut, tidak akan berani membantah. Itu orang mukmin. Makanya orang mukmin ini senantiasa mendapatkan apresiasi, ya, dari para malaikat Allah, mendapatkan sanjungan dari para malaikatnya Allah, juga mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah. Ya,
kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika orang mukmin itu melakukan perintah dari Allah, maka dia akan segera untuk melaksanakannya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk belajar agama, mengaji, mendatangi majelis ilmu, perintah untuk sholat berjamaah, perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk amal ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk berjihad, perintah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Itu selalu didengar dan ditaati. Itu orang mukmin. Ya. Jadi tanpa ada rasa berat dalam hatinya. Karena ini konsekuensinya, ya. Karena itu adalah konsekuensinya. Nah itu. Jadi kalau sampai tidak menjalankan perintah, pasti nanti kan ada ancaman. Nah ini yang ditakuti oleh orang mukmin. Tapi kalau orang mungkin statusnya masih muslim, ya kadang-kadang dia masa bodoh, yang penting masih Islam, selamat. Meskipun nanti kalau dia tidak bertobat, ada ancaman siksa nanti di neraka. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas masih terkaitan dengan yaitu man tusolli alaihimul malaikah. Jadi orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yang mendapatkan keistimewaan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah taala, maka kalau kita kembali kepada ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah siapa? Mereka yang senantiasa banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibina Sayyidina, ya, Maulana, sebagai kekasih kita, Tuhan kita, sebagai juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk orang-orang yang beriman pun diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang didoakan oleh para malaikatnya Allah di muka bumi ini, mereka yang senantiasa gemar, senang untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sampai-sampai ditunjukkan satu ayat secara khusus, ya, secara khusus yang Allah turunkan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang 56. Di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-56, Allah turunkan ayat itu untuk memberitahukan, mengkhabarkan kepada orang-orang yang semuanya mengaku beriman. Setiap orang beriman ini pastinya dia akan mendengar ayat ini, pastinya dia akan memahami ayat ini. Apa isi daripada ayat ini? Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, dikatakan kalimat ada ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya kalian bersalawatlah kepada Nabi dengan cara mengagungkan, memuliakan. Jadi di dalam ayat ini ada perintah kepada orang-orang yang beriman. Maka dari situlah Allah SWT mengawali dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kemudian baru perintah kepada orang yang beriman tadi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, para malaikatnya yang mulia pun bersolawat kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan begitu agungnya kedudukan Nabi, begitu mulianya kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para malaikatnya. Sampai-sampai di dalam ayat ini
Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Ini menunjukkan tidak ada orang yang diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, kecuali satu orang yang betul-betul Allah tunjukkan terhadap manusia, kepada manusia semuanya, terutama kepada orang mukmin. Ya, maka kalau semestinya kalau orang mukmin itu adalah orang yang peka, orang yang betul-betul mendengar, orang yang bisa mewujudkan apa yang Allah perintahkan, bisa merealisasikan, melaksanakan setiap perintah Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini urusan sholawat saja diatur sama Allah di dalam Al-Quran. Apalagi urusan ibadah-ibadah yang lebih penting daripada sholawat. Sholat, puasa, haji, amal ma'ruf nahi mungkar, berjihad, berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah-perintah kewajiban yang kedudukannya tinggi. Begitu juga dengan sholawat kepada Nabi pun ini mulia. Jadi urusan zikir, urusan sholawat sampai Allah tunjukkan di dalam ayatnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah azza wa jalla, yang dimana beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat yang agung ini menghabarkan kepada setiap manusia, terutama mereka bagi orang-orang yang mukmin, bahwa Allah telah menunjukkan kemuliaan, keagungannya kepada hambanya yang dimuliakannya. Allah memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai utusan Rasulnya, Nabinya yang terakhir sebagai khataman nabiyyin wa khataman rasul, maka di situ Allah memberikan pujian. Allah memberikan pujian, Allah memberikan keberkahan, Allah mengagungkan dan memuliakan Rasulnya, Nabinya yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah memuji, Allah memberikan rahmat, Allah menyanjungnya, Allah mengagungkannya kepada manusia yang betul-betul dicintainya. Di antara manusia yang ada di muka bumi ini, yang dipilih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu sudah betul-betul menunjukkan cintanya kepada seorang hamba, maka sudah tentunya bagi hamba yang lainnya, bagi manusia yang dia mengaku beriman, maka tentunya dia juga akan lebih mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah. Di atas segala-galanya, ketika Allah sudah menyatakan cinta kepada seorang hamba, memuliakan dan mengagungkan seorang hamba, maka sudah semestinya, sudah selayaknya orang-orang yang mengaku Islam, iman, mukmin, dia lebih memprioritaskan, mengidolakan orang yang dicintai oleh Allah di atas segala-galanya, baik itu keluarganya, baik itu orang tuanya, baik itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya dijelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nasi ajma'in. Bahkan Nabi sampai menegaskan di dalam sabdanya, di dalam pernyataannya ini, kalian tidak dianggap sempurna iman kalian tidak dianggap baik sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan begitu istimewanya Nabi, sampai-sampai beliau mengatakan seperti itu, kan kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi di hadapan Allah daripada manusia yang lainnya. Jangankan manusia, malaikat seluruhnya, bahkan malaikat Jibril pun hormat kepada Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Ini luar biasa.
Makanya disitulah Allah menyatakan wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya pun ikut bersolawat kepada Nabi, karena Nabi punya kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dalam pemerintahan, mereka adalah yang ditunjuk menjadi panglima oleh presiden sebagai kepala negara. Adapun dalam urusan penciptaan manusia, Allah sebagai pencinta seluruh alam semesta dan makhluknya, maka ternyata yang diberi kedudukan yang dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Derajatnya tinggi. Jadi para jamaah Bapak Ibu nggak main-main. Para malaikatnya sholawat kepada Nabi. Bagaimana sholawat para malaikat kepada Nabi? Para malaikat terus senantiasa memintakan ampunan, senantiasa memintakan berkah, senantiasa memintakan kedudukan derajat yang tinggi, mengagungkan dan memuliakan Nabi di hadapan Allah. Terus seperti itu para malaikatnya. Nah, itu malaikat Bapak Ibu ya. Apalagi manusia seperti kita, yang kita mengaku beriman, maka sudah semestinya kita juga mengagungkan dan memuliakan Nabi di atas segala-galanya. Setelah kita mengagungkan Allah dan juga mengagungkan Rasulullah SAW. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis rawahu Imam Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Keutamaan bagi orang yang senantiasa dia ini memuliakan Nabi dengan mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pahalanya besar sekali. Enggak main-main, besar sekali. Bahkan sampai-sampai ketika seorang mukmin dia mengucapkan sholawat sekali saja, itu sampai-sampai dinilai pahalanya bisa sampai 10 bahkan 700 kali. Sekali saja. Sampai seperti itu ya. Dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang dia senantiasa bersolawat kepadaku, seandainya dia bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Allah akan memberikan 10 kebaikan. Masya Allah, sampai seperti itu. Jadi apa sulitnya lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi? Nggak berat, ringan Bapak Ibu. Selain kita zikir kepada Allah dengan kita banyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita istighfar kepada Allah, minta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih, maka kita tambah dengan kita sholawat. Kita ya diperintahkan zikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, asma'nya Allah, tapi kita pun yang diperintah oleh Allah, jangan lupa doakan nabiku, pilihanku, manusia istimewaku, kata Allah. Itu perintah. Jadi jangan kita lupa bersolawat kepada Nabi. Ya Bapak Ibu, para jamaah, ini penting sekali. Memang banyak ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira, udhkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Ini perintah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah sang pencipta kita, yang kita sembah, yang kita taati, yang kita ibadahi. Itu sudah jelas. Kewajiban kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menanggung rezeki kita, yang menghidupi kita, yang mematikan kita, dan kita akan dikembalikan lagi kepadanya. Kita diperintah untuk zikir, mengingat Allah, agar Allah ingat kepada kita. Tapi setelah kita mengingat Allah, maka kata Allah, jangan lupa ingatlah kepada orang yang aku istimewakan. Siapa? Nabi Muhammad SAW.
Jadi para jamaah Bapak Ibu, keistimewaan, keutamaan, Allah akan memberikan kemuliaan. Siapapun yang bersolat kepada Nabi sekali saja, maka akan dimuliakan, diberi pahala 10 kali lipat. Bahkan akan dilipat gandakan menjadi lebih daripada itu, 700, bahkan lebih lagi. Dijelaskan dalam hadis yang lain, riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Abu Thahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat hutat anhu asyru khotoyat wa rufi'at lahu asyru darajatan." Di dalam hadis ini ada 3 keutamaan siapapun orang yang dia ini senantiasa mendoakan Nabi dengan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan 1 kali saja sudah dapat 3, ya. Jadi sekali saja kita salat kepada Nabi itu dapat 3 keutamaan. Yang pertama apa? Allah akan memberikan pahala 10 kali lipatnya, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali, dan Allah akan menghapus 10 keburukannya atau dosa-dosanya. Diberi pahala 10 kali lipat, diampuni dosanya, dihapus dosanya 10, dan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Ya, 3 keutamaan para jamaah. Masya Allah ya. Jadi ini penting sekali, ya. Jadi jangan dianggap itu hal yang sepele. Hanya sekedar kita mengatakan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini kalau kita sudah tahu keutamaan seperti ini, ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak melupakan idola kita, pemberi syafaat kita nanti pada hari kiamat atas izin Allah, yang menjadikan kita semakin bahagia dunia dan akhirat. Nanti di akhirat kita bisa mudah-mudahan dikumpulkan bersama beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu keutamaan. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang lain, Imam Tirmizi, al-bakhil, orang yang bakhil itu apabila disebut idza dzukira alayya falam yusalli. Orang yang bakhil itu apabila disebut namaku tapi dia tidak membalas dengan mendoakan diriku, itu orang yang bakhil, ya. Jadi dalam hadis yang lain pun Nabi sampai memberikan apa namanya, istilahnya ancaman terkait sanksi bagi orang yang dianggap bakhil, dilabeli bakhil. Bakhil itu bukan hanya orang yang tidak mau sedekah, iman mengeluarkan hartanya untuk sedekah atau berinfak, tapi bakhil itu juga maknanya adalah idza dzukira indahu, apabila disebut nama Nabi, ya, tapi dia tidak menjawabnya dengan kalimat yang baik, atau mungkin dia cuek. Nah itu, maka orang yang seperti ini para jamaah, maka ini orang yang nanti pada hari kiamat dilabeli inilah orang yang bakhil. Ya, jadi kalau kita mendengar setiap kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terserah ya, pendek pun bisa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini dalam hadis ini orang yang bakhil sendiri adalah mereka yang ketika disebut namanya di sisinya itu tidak dijawab dengan benar, atau dia cuek, tidak mau tahu. Nah,
Ini bagian-bagian daripada keutamaan yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kita sebagai orang mukmin ini sudah semestinya untuk mengenang Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada ayat Allah di atas, maka di antara bentuk pengagungan, penghormatan kepada Nabi itu apa saja? Maka yang pertama adalah mencintai Nabi melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Itu sudah saya jelaskan hadisnya di atas tadi. Jadi orang tidak dikatakan benar iman, sempurna imannya sampai Nabi Muhammad SAW itu lebih dicintai, lebih diidolakan, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada seluruh manusia, bahkan keluarganya, orang tua dan anak-anaknya. Itu harus ada penanaman dalam diri kita, cinta kita terhadap Nabi, mahabbah kita terhadap Nabi itu melebihi segala-galanya. Kenapa? Itulah konsekuensi bagi orang yang mengaku beriman. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan, pengagungan dan memuliakan Nabi. Yang kedua, kita juga mencintai ahlul baitnya, keluarganya Nabi. Siapa saja mereka? Ya istri-istri Nabi, dan juga putra-putri Nabi, dan juga termasuk cucu-cucu Nabi, dan orang-orang yang masih ada hubungannya dengan kerabat atau keluarga. Maka dari sinilah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sendiri menjelaskan dalam hadis, ya, maka cucuku Hasan Husain ini adalah orang yang akan menjadi pemimpin di surga bagi yang lainnya. Dan juga Nabi menjelaskan bahwasanya di antara 4 wanita yang betul-betul istimewa dan mulia di hadapan Allah, mendapat derajat yang paling tinggi di surganya Allah, di antara wanita yang 4 ini adalah siapa? Khadijah bin Khuwailid, istri Nabi yang pertama ini mendapatkan surga yang paling tinggi di surga Firdaus, menjadi istrinya Nabi, berkumpul kembali di surga Firdaus. Jadi Khadijah binti Khuwailid ini menjadi istrinya Nabi nanti di sana, dan juga istri-istri yang lain pun. Dan juga Fatimah binti Muhammad, yaitu putri dari Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini yang masih bertahan hidup meskipun tidak lama, jarak setengah tahun kemudian Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW pun meninggal dunia, istri dari, yaitu anak dari pamannya Nabi. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dinikahkan. Jadi kalau bahasanya anak dari pamannya kan apa? Keponakan. Betul ya? Ya. Jadi kan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ini siapa? Paman Nabi, adik dari bapaknya Nabi, Abdullah. Punya anak namanya Ali. Ali ketika sudah besar, dewasa, dinikahkan dengan Fatimah. Jadilah keluarga. Padahal kalau secara nasab ini kan masih terhubung dari kakek, ya. Jadi satu kakek, ya. Jadi kakeknya sama, Abdul Muthalib. Bapak Nabi Abdullah dan juga Abu Thalib ini adalah putra dari Abdul Muthalib. Ada Abu Lahab, ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada Hamzah dan yang lain. Nah ini kalau di masyarakat secara umum ini, kalau ada nikahkan dengan keponakannya, aneh nggak Pak Bu? Ya aneh lah, iya. Dianggap ini melanggar tradisi, budaya dan yang lainnya. Itu kalau menurut selain ajaran Islam, ya monggo silakan, memang melanggar. Tapi kalau menurut tradisi ajaran budaya Islam yang itu berasal dari langit, yang Allah
ciptakan, yang Allah buat, maka ketika orang menikahkan dengan keponakannya, anaknya dengan keponakannya, kalau ini berartinya apa? Ya. Anak paman dengan anak pakdenya sepupu, halal, halal. Makanya Islam menghapus tradisi jahiliyah yang orang-orang jahiliyah itu mengharamkan untuk menikah sepupu, ya, menikahkan keponakan dengan anaknya. Nah itu Islam itu menghapus. Jadi kalau penjenengan antum sedaya yang hadir di sini, kalau Anda ya menemukan dalam keluarga ada anak paman atau ada anak bude, itu kan sepupu, maka itu sudah menjadi apa? Bukan mahram, halal dinikahi. Kalau sudah bukan mahram, halal dinikahi, maka apa secara hukum Islam? Ya harus menjaga aturan-aturan. Tidak boleh salaman, tidak boleh berdua-duaan. Ya, hati-hati. Nah ini urusan syariat agama ini diatur betul. Kalau bukan sepupu, kalau bukan itu keponakan, masa sepupu ya, dari yang bukan mahram nggak ada masalah. Kalau keponakan itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah sepupu ke bawah ini sudah, itu bukan mahram, baru mahram, halal dinikahi. Ya. Kalau sudah halal, aturan Islam ketat di situ. Tidak boleh berdua-duaan istilah, tidak juga boleh apalagi rangkul-rangkulan. Ya Bapak Ibu, ini Islam ini mengajarkan supaya bisa membedakan tradisi budaya jahiliyah dengan tradisi budaya Islam, gitu loh. Biar ini nggak campur baur, ini kan rusak nanti kalau ini nggak ada aturan yang jelas. Ya, baik. Para jamaah Bapak Ibu dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang kedua, harus kita mencintai ahlul baitnya. Tapi mencintai ahlul bait Nabi itu tidak boleh berlebihan, sebagaimana akidah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Syiah, yang dimana mereka betul-betul mengkultuskan, mengagungkan ahlul baitnya Nabi dari keluarga Nabi, sampai-sampai mereka harus merelakan apa? Muncul dalam fatwa statement mereka itu selain ahlul baitnya adalah kafir. Ya, jadi mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sampai mengkafirkan para sahabat semuanya, dan juga mengkafirkan istri Nabi sendiri yang tidak ada hubungan ahlul baitnya. Siapa? Yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dikafirkan, dianggap pezina, dianggap ya wanita yang buruk dan sebagainya. Ini keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah yang sudah dikafirkan oleh seluruh para ulama. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Salah kalau orang Syiah Islam, Syiah Islam, salah. Syiah ya Syiah, Islam ya Islam, nggak ada. Dan nggak ada Islam Sunni, Syiah Sunni, ya nggak ada. Islam ya Islam, Syiah ya Syiah. Syiah itu bukan Islam. Makanya Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan dan juga Syekh Albani, Syekh bin Baz, ketika ditanya, hal Syiah wa huwa minal Islam, apakah Syiah dari Islam? Tidak. Jadi Syiah itu dari mana kata Islam? Mereka bukan Islam. Dan mereka tidak murtad, bukan Islam kok murtad. Ya. Jadi mereka juga tidak murtad. Kenapa? Karena memang sudah sejak awalnya bukan muslim. Karena mereka sudah tidak mengakui eksistensinya Al-Quran, rukun Islamnya berbeda, rukun imannya berbeda, mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali Ali, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad. Cuma 3 sahabat ini yang tidak dikafirkan. Semuanya kafir. Bayangkan kalau mengkafirkan bahaya. Nabi mengatakan siapapun mereka yang menghujat para sahabatku, siapapun mereka yang menghina para sahabatku, atau di antara di antara istri-istriku atau ahlul baitku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka dia bukan termasuk orang muslim. Ya.
menerima segala keputusan Nabi dalam segala perkara, dalam segala permasalahan apapun, masalah keluarga, masalah jual beli, masalah urusan-urusan sosial, masalah urusan-urusan yang sifatnya aturan-aturan yang lainnya, perintah dan larangan itu harus mengikuti Nabi. Jadi tidak boleh mencari keputusan yang lain. Ada pilihan yang lain, kok itu menyelisihi bertentangan dengan pilihan Nabi, tinggalkan pilihan yang lain. Misalkan Nabi ya dilarang orang ketika jual beli, dalam hal jual beli al-buyu ini dropshipper. Dropshipper ini kalau dalam bahasa sekarang ini adalah dia mengambil di internet barang atau iklan ya yang dijual belikan tanpa sepengetahuan toko atau pihak pabrik perusahaan, itu langsung ditawarkan kepada konsumen, kan dropshipper. Nah, ketika tidak ada perjanjian seperti itu namanya kata Nabi adalah gharar, penipuan. Dia punya pilihan, ini pilihan yang saya untuk usaha ini. Nah, itu aja sudah melanggar aturan Allah. Jadi kalau kita misalkan masuk dalam bisnis atau al-buyu jual beli, harus ada aturan syariatnya. Kalau dia paham hukum fikih jual beli, hati-hati, nggak asal comot ya. Kemudian di situ ada iklan apapun yang diperjualbelikan, kemudian dia posting, kemudian dia jual itu tanpa dia hubungan dengan perusahaan atau pihak yang mengiklankan tadi, maka itu jelas masuk dalam kategori riba. Nah, ini kan melanggar aturan, harus dia izin dulu, bicara dulu, hubungan dulu, muamalah dulu ya. Nah, akodnya ada dulu. Kalau sudah ada akod, ya silahkan diiklankan. Saya mau jualkan barang jenengan pripun, oh silahkan. Tapi harga dari saya sekian. Terserah kamu jual berapa. Atau kamu jangan jual tetap harga sekian, nanti aku akan kasih reward bonus. Nah, kan ada akod. Kalau sudah ada akod kan jelas ini ada aturannya. Nah, kalau dia melanggar aturan asal dijual saja barang itu, maka apa yang terjadi? Merusak pasaran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa